warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan Ibu Murni, tentu di pembahasan yang berbeda ya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia. Nah, dengan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menganalisis kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang tertua di Indonesia dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan benar sehingga menjadi cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 3 kerajaan-kerajaan yang tertua yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, dan yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Oke, kita lihat di sini. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai ini menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi oleh para pedagang waktu itu. Berdasarkan prasasti Kutai pada tahun 475 Masehi, dapat dikatakan Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia, yang dipimpin oleh raja pertama Kerajaan Kutai yang bernama Kudungga. Berdasarkan namanya, saat itu belum menganut budaya India dan masih menganut agama nenek moyang Indonesia. Untuk menganut agama Hindu dan dapat pengakuan kasta, maka Kudungga itu dan keturunannya mengadakan upacara pensucian diri yang disebut Pratyastoma. Nah, selanjutnya ada beberapa raja yang pernah memimpin di Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Raja Kudungga, yang kedua Raja Aswawarman, yang ketiga Raja Mulawarman. Nah, Raja Kudungga ini merupakan raja pertama di Kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahnya, pengaruh Hindu itu masih baru masuk ke Kerajaan Kutai tersebut. Yang kedua, di sini ada raja yang sangat terkenal dan pada masa pemerintahnya Kutai itu mengalami masa kejayaan, yaitu Raja Mulawarman. Mulawarman ini merupakan anak dari Raja Aswawarman. Setelah mengalami kejayaan, akhirnya Kerajaan Kutai itu mengalami kesurutan. Runtuhnya Kerajaan Kutai itu di dalam sejarah disebutkan bahwa Kerajaan Kutai runtuh saat Raja Kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia. Nah, Maharaja Dharma Setia ini tewas di tangan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Kerajaan Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kertanegara. Nah, itu tentang Kerajaan Kutai. Kita lanjut ke kerajaan yang kedua ya anak-anak, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Menurut para ahli arkeolog, letak Kerajaan Tarumanegara itu berada di Jawa Barat, di tepi Sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara itu berpusat di Sundapura, yang saat ini dikenal dengan sebagai daerah Bekasi. Nah, selanjutnya, berdasarkan berita dari Fasin bahwa pada awal abad ke-5 Masehi di Tarumanegara itu terdapat 3 agama, yaitu agama Buddha, Hindu, dan agama Kotor. Dari ketiga agama tersebut, agama Hindulah yang banyak dianut oleh masyarakat Tarumanegara. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti-bukti prasasti dan arca. Kita lihat di sini ada beberapa sumber Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, ada sumber dari dalam negeri, itu berada di Prasasti Ciatiarum, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cienten, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, dan yang selanjutnya situs Pasir Angi. Nah, itulah sumber Kerajaan Tarumanegara yang berasal dari dalam negeri. Nah, ada satu lagi sumber Kerajaan Tarumanegara yang berasal dari luar negeri.
Kerajaan Tarumanegara ternyata juga didapat dari berita musafir Cina yang bernama Faxian. Setelah bertahun-tahun berdiri, Kerajaan Tarumanegara ternyata mengalami keruntuhan atau kesurutan. Nah, di sini runtuhnya Kerajaan Tarumanegara itu berakhir pada abad ke-7 Masehi. Karena sejak abad tersebut tidak ada lagi berita-berita yang dapat dihubungkan dengan nama rajanya. Menurut IRJL Mons dari Prasasti Kota Kapur, kurang lebih pada tahun 686 Masehi di Pulau Bangka tentang perjalanan Dupanta yang ke bumi Jawa dengan membawa 20.000 tentara dengan maksud untuk menghukum negeri tersebut yang tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara itu pada akhir abad tersebut disebabkan oleh penyerangan Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu sekilas tentang Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya yaitu di kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Sriwijaya, anak-anak. Sampai dengan hari ini, Palembang itu masih dianggap sebagai pusat dari pemerintahan Sriwijaya dengan banyak perbedaan dari para peneliti ya. Ada yang mengatakan bahwa daerah Jambi, daerah Kedah, daerah Chaiya, dan bahkan ada yang mengatakan Jawa itu sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Tapi yang pasti anak-anak, Kerajaan Sriwijaya itu pernah ada. Yang berikutnya kita lihat di sini, kalau Kerajaan Sriwijaya itu menganut agama Buddha yang diperkenalkan di Kerajaan Sriwijaya pada abad 425 Masehi. Itsing melaporkan bahwa Sriwijaya itu menjadi rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu aliran Buddha Mahayana dan Hinayana. Pendeta Buddha yang terkenal di daerah Sriwijaya itu antara lain adalah Dharmapala dan Sakyakirti. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa sumber yang merupakan sumber Kerajaan Sriwijaya. Seperti Kerajaan Tarumanegara ya, ada berita dari dalam negeri dan ada berita dari luar atau dari asing. Di sini kita lihat yang pertama, berita atau sumber yang berasal dari dalam negeri. Itu ada di prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang bernama Kedukan Bukit. Yang kedua, Prasasti Talang Batu. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo. Yang keempat, Prasasti Karang Berahi. Yang selanjutnya Prasasti Kota Kapur, dan yang terakhir Prasasti Ligor. Nah, yang kedua, di sini ada berita dari luar negeri atau berita asing. Itu berasal dari berita Arab, berita India yang terdapat di 3 prasasti, yaitu Prasasti Nalanda, yang kedua Prasasti Tanjore, yang ketiga Prasasti Sri Lanka, yang terakhir ada di berita Cina. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, ternyata Sriwijaya juga mengalami kesurutan. Nah, keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya ini pada abad ke-13 Masehi. Kemunduran ini terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah faktor alam, ekonomi, politik, dan militer. Nah, itu tentang Kerajaan Sriwijaya. Itulah 3 kerajaan yang ada di Indonesia atau kerajaan tertua yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Kerajaan Kutai, itu kerajaan yang paling tua atau kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, itu kerajaan yang tertua ada di Pulau Jawa.
Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Itu kerajaan yang tertua yang ada di Sumatera. Itulah materi kita tentang kerajaan-kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Sekian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu di lain waktu di channel Kreatif Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.